Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan. Dan biarkan setiap hari kita boleh sungguh-sungguh boleh datang kepada Dia, mengawali buat setiap aktivitas kita. Pagi ini kita mau menyembah Dia.
Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Biar kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau ya Tuhan, kami sembah Tuhan. Kami muliakan Tuhan. Kami sembah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, amin. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami sungguh menyembah Engkau ya Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kau yang layak menerima pujian penyembahan, Kau yang layak menerima pengagungan kami.
Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang besar. Kami sungguh tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan-Mu. Dan kami sungguh bersyukur, kami bangga untuk setiap pengorbanan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami di atas kayu salib. Dan kami sungguh kagum dan bangga karena Engkau Allah kami yang mengalahkan maut, yang mengalahkan kematian. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah puji-pujian yang sederhana ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami setiap pribadi, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Kau menyapa kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita membuka kitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes 21. Kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, ini satu bagian kisah daripada Yesus dan murid-muridnya, dan secara khusus ini dengan Simon Petrus, yaitu salah satu peristiwa yang penting di sekitar kebangkitan. Itu setelah kebangkitan. Kalau kita memperhatikan di sini, Yesus bertanya kepada Petrus untuk ketiga kalinya di dalam ayat yang ke-17. Jadi Yesus bertanya hal yang sama kepada Petrus 3 kali. Sekalipun memang kalau kita lihat dari sisi mungkin bahasanya, ya kata-kata yang dipakai dan sebagainya ada berbeda, ya istilah-istilah yang dipakai, tetapi secara prinsip sama. Pertanyaan ini, apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus juga menjawab yang sama. Gembalakanlah domba-domba. Baik dalam pengertian gembala, merawat, baik pada pengertian beri makan dan sebagainya. Nah saudara, di dalam ayat yang ke-17 itu ketika Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, 3 kali pertanyaan ini atau percakapan ini sebenarnya bukan sekedar percakapan antara guru dan murid. Bukan hanya percakapan antara guru dan murid, yaitu Tuhan Yesus dan Simon. Tetapi ini sebenarnya kalau sudah memperhatikan momen pemulihan yang dalam diri Simon. Kita tahu Simon Petrus yang pernah berkata ia akan mengikut Yesus sampai mati. Tetapi pada kenyataannya justru ia menyangkal Yesus di saat Yesus paling membutuhkan. Perhatikan baik. Simon Petrus yang pernah bilang, "Aku akan mengikutmu sampai mati. Kalaupun semua orang yang meninggalkan, aku tidak." Kira-kira begitulah kata-katanya. Tetapi justru Simon Petruslah yang menyangkal Yesus di saat-saat Yesus paling membutuhkan kesetiaan muridnya. Sudah bayangkan rasa malu, penyesalan,
dan perasaan tidak layak pasti menghantui Petrus. Sudah perhatikan ketika Yesus menjumpai Petrus. Seorang diri ya, menjumpai Petrus. Yesus tidak datang dengan kata-kata kecaman atau hukuman. Dia tidak ngomong, "Alah Petrus, kamu ngomong mana janjimu?" Atau "Petrus, percuma kamu ngomong besar. Kemarin kamu yang paling meninggalkan saya." Tidak ada sedikit pun kata penghakiman oleh Yesus. Tidak ada. Tuhan Yesus tidak datang untuk mengecam atau menghukum, tidak. Tetapi Yesus dengan kasih menegur dan memulihkan. Sudah perhatikan, 3 kali Petrus menyangkal. Dan pagi ini kita membaca 3 kali Yesus bertanya tentang kasih. Setiap pertanyaan Yesus adalah undangan untuk bangkit kembali, untuk menanggalkan rasa bersalah, dan untuk melangkah dalam identitas baru sebagai murid Yesus yang sudah bangkit itu. Seorang gembala, bukan lagi penyangkal. Sudah 3 kali Yesus bertanya. 3 kali Petrus menyangkalkan. Dan 3 kali Yesus bertanya hal yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah. Petrus yang si penyangkal itu harusnya mengubur masa lalunya dan mengganti dengan identitas baru, penggembala, bukan si penyangkal. Yesus tidak menyerah pada Petrus. Dan Yesus juga tidak menyerah pada saya dan saudara. Kegagalan kita tidak mengakhiri panggilan kita. Saudara, dalam kehidupan kita masing-masing tentu memiliki pengalaman-pengalaman, termasuk pengalaman kegagalan seperti Petrus. Tapi perhatikan baik firman hari ini. Kegagalan kita itu tidak mengakhiri panggilan kita. Kegagalan Petrus untuk setia tidak mengakhiri panggilannya sebagai seorang murid. Tapi Tuhan datang memulihkannya. 3 kali dia menyangkal, 3 kali dia bertanya tentang kasih. 3 kali dia mungkin bisa dijuluki sebagai seorang penyangkal, tapi 3 kali Tuhan Yesus dengan gantikan dengan identitas baru, identitas yang baru, penggembala. Saudara, justru kita memperhatikan di sini ya, justru di dalam kegagalan, kasih karunia Kristus bekerja paling nyata. Petrus tidak hanya dipulihkan, tetapi Petrus juga dipromosikan. Yesus menetapkan Petrus menjadi gembala. Berarti status atau identitas Petrus baru, yaitu gembala. Gembala kawanan domba. Dan kalau kita memperhatikan dalam sejarah gereja, inilah yang kelak menjadi pilar gereja mula-mula, bukan? Dari si penyangkal menjadi gembala. Jadi si penangkal dari penyangkal menjadi bapa gereja. Saudara, kadang kita berpikir ada banyak orang yang larut akan masa lalu kegagalan-kegagalan. Di pagi hari ini, melalui kisah Yesus
bertemu dengan Petrus ini, kita diajarkan bahwa masa lalu kita, betapapun kelam, tidak membatalkan masa depan yang Tuhan siapkan. Perhatikan baik. Masa lalu kita betapapun gelap, tidak membatalkan masa depan kita yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kasih Kristus lebih besar dari dosa kita. Dan anugerahnya cukup untuk membangun kembali hidup saya dan saudara yang hancur di masa lalu menjadi kesaksian yang hidup pada masa ini dan masa depan. Yang Tuhan Yesus minta hanya sederhana. Yang Yesus minta hanyalah kasih yang tulus, bukan kesempurnaan. Yang Yesus minta kasih yang tulus dari saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, jika hari ini saya dan saudara merasa gagal, ingatlah Petrus. Yesus yang sama yang memanggil Petrus juga memanggil saya dan Anda. Ia belum selesai dengan saya dan Anda. Dia akan datang menjumpai saya dan saudara dan memulihkan identitas kita dari yang gagal kepada orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Kiranya saya dan saudara boleh memberikan respon dengan hati yang tulus, kasih yang tulus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sembah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami, dengan luka, kegagalan, dan bahkan penyesalan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak menolak kami. Engkau tidak menolakku. Engkau tidak menolak saudara-saudaraku. Engkau memanggil kami kembali bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan. Kami menyerahkan hati kami, masa lalu kami, dan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami, bentuklah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami.
menggembalakan dengan hati, dengan kasih, seperti Engkau menggembalakan kami. Dan pakailah kami dalam segala keberadaan kami untuk terus mengasihi Engkau melalui tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Menggembalakan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan menguatkan kami. Ampuni kami kalau kami sering larut akan kegagalan masa lalu. Ampuni kami kalau kami sering larut akan kegagalan-kegagalan kami. Dan kami menganggap semua telah selesai. Kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan nyatakan kehendak-Mu betapa Tuhan menjumpai kami secara pribadi. Bukan untuk menghukum, bukan untuk mengecam, tetapi Engkau menjumpai kami untuk memulihkan. Tuhan terima kasih untuk setiap anugerah kasih dan berkat pemeliharaan-Mu ini. Tuhan terima kasih. Pagi ini kami rindu Tuhan, Engkau yang memakai kami setiap pribadi untuk boleh peduli terhadap orang-orang yang punya masa lalu yang tidak baik. Sebagaimana Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tetapi menjumpai Simon untuk memulihkan, meneguhkan dia. Pakailah kami juga demikian. Ketika ada orang yang boleh sungguh memiliki kesalahan, biarlah kami sebagaimana apa yang Tuhan contohkan. Kami bukan menghakimi, tetapi kami bagaimana menjangkau, memulihkan. Dan Tuhan Engkau sungguh yang senantiasa memberikan kepada kami kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan pagi ini untuk setiap pelayanan-pelayanan kasih, pelayanan diakonia, yang dilakukan secara pribadi-pribadi maupun dilakukan oleh lembaga-lembaga misi, bahkan yang dilakukan oleh gereja-gereja. Tuhan Kau sungguh yang memberkati buat setiap pelayanan-pelayanan diakonia ini, supaya pelayanan ini bukan hanya menjadi pelayanan yang sekedar membagi-bagikan makanan, membagi-bagikan sembako atau apapun Tuhan. Tapi biarlah pelayanan kami berdampak pada kekekalan. Biarlah kami semuanya boleh Tuhan pakai untuk memiliki beban, untuk boleh memiliki kesadaran betapa orang-orang di sekeliling kami yang memiliki gagal masa lalu membutuhkan kami untuk membantu mereka. Tuhan, kami serahkan buat setiap pelayanan yang Tuhan boleh izinkan untuk kami lakukan. Baik memperhatikan sesama jemaat yang mengalami kekurangan, memperhatikan orang-orang lain, lingkungan yang mengalami kesulitan dan kekurangan, bahkan memperhatikan orang-orang jauh Tuhan yang boleh juga mengalami kekurangan dan juga mengalami kesulitan Tuhan. Pakai agar setiap kali yang kami lakukan bukan sekedar fokus kepada pembagian, pemberian bingkisan atau lain sebagainya. Tapi biarlah kami fokus boleh membawa setiap pribadi itu kepada Kristus. Karena hanya Kristus yang bisa membuat kehidupan kami berkelimpahan. Tuhan, Engkau sertailah kami. Engkau pimpinlah kami ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan kepada orang-orang gelandangan di pinggir jalan. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kepada orang panti asuhan, panti jompo. Atau kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang kami bisa lakukan di lembaga-lembaga permasyarakatan, di pusat-pusat rehabilitasi. Tuhan pakai kami semuanya yang tergabung dalam setiap tim pelayanan ini untuk kami boleh sungguh memperhatikan apa yang harus kami perbuat. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Tuhan telah mengasihi kami dan biarlah kami juga boleh senantiasa hidup di dalam kasih. Kami juga berdoa untuk setiap Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami pengalaman-pengalaman masa lalu yang buruk, bahkan yang mengalami keterikatan akan masa lalu. Tuhan, biarlah mereka bukan larut semakin parah, tetapi biarlah semua boleh sungguh-sungguh ditinggalkan, dilepaskan oleh karena pengorbanan Kristus. Oh Tuhan adalah pembantu setiap kami. Tuhan, pimpinlah supaya kami semuanya yang terikat punya masa lalu buruk, kami boleh bangkit kembali. Sebagaimana Petrus memiliki identitas baru, gembalakanlah domba-domba. Identitas gembala yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk pagi ini. Dan biarlah kami terus membangkitkan, mengajak, dan juga untuk terus memberikan perhatian kepada setiap orang yang membutuhkan untuk
kami boleh sungguh layani Tuhan. Biarlah melalui setiap perhatian pelayanan juga yang kami sampaikan, Kristus semakin dikenal, dan biarlah mereka boleh juga datang kepada Tuhan tanpa harus Tuhan mengenal Engkau. Mereka boleh datang kepada Engkau dan boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami semuanya, agar dalam segala keterbatasan kami bisa berbuat sesuatu bagi orang-orang lain di sekitar kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan secara ekonomi, pekerjaan, usaha mereka. Tuhan juga berkati untuk setiap kesehatan mereka, supaya dalam kondisi apapun mereka tetap sehat dan kami boleh melakukan banyak aktivitas. Tuhan, berkatilah kami semuanya, dan pimpinan kami serahkan dalam tangan Tuhan buat setiap penyertaan-Mu untuk setiap kehidupan kami. Tuhan, Kau juga menolong yang memimpin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk mereka yang oleh karena bekerja, oleh karena pendidikan, mereka harus tinggal di luar kota atau di luar negeri, atau sering meninggalkan keluarga mereka. Tuhan juga yang pelihara, Tuhan lindungi. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang dalam pemulihan, yang sedang dalam pengobatan. Tuhan, Kau yang memberikan kesembuhan. Bahkan kami berdoa untuk mereka, Tuhan, juga yang mengalami, Tuhan, mungkin sakit yang menahun atau sakit yang begitu kronis. Tuhan, di hadapan-Mu tidak mustahil. Berikan pemulihan buat mereka. Berkati juga untuk setiap anak-anak-Mu yang saat-saat ini sedang menghadapi ujian, mereka terutama yang mau meninggalkan tingkat SLTA ke jenjang perguruan tinggi. Berkati mereka, persiapan mereka akan mengikuti UTBK. Tuhan juga berkati, baik yang diadakan dalam bulan April ini maupun yang nanti akan pada bulan Mei dan mungkin tanggal-tanggal yang lain. Tuhan, kami percayakan, kami selalu berdoa, kiranya anak-anak-Mu Tuhan urapi, sehingga mereka penuh dengan hikmat daripada Engkau, dan biarkan mereka juga boleh menjadi pemimpin pada zamannya. Tuhan, kami rindu, Tuhan, Kau juga menjaga anak-anak kami, untuk mereka boleh sungguh hidup benar di hadapan-Mu. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong untuk setiap kehidupan, supaya Tuhan juga boleh memimpin buat setiap anak-anak kami, supaya boleh memprioritaskan Engkau dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan semua aktivitas kami hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Marilah kita menyerahkan masa lalu kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan masa depan yang telah disediakan bagi kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.